Saudara, benarkah fenomena calon tunggal mendominasi jelang pilkada serentak tahun ini 2020? Benarkah terjadi karena praktik mahar politik di tengah pandemi? Kami akan membahas hal ini bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Arief Budiman. Lalu ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya ke Ketua KPU Pak Arief Budiman. Bung Arief, betul bahwa informasi yang saya terima ada 28 daerah yang memiliki calon tunggal akan melawan kotak kosong. Ya benar. Jadi sampai dengan pendaftaran ditutup tanggal 6, itu ada 28 daerah yang hanya ada satu pasangan calon. Maka sebagaimana regulasi yang diatur oleh KPU, tanggal 7 dibuat keputusan penundaannya, kemudian tanggal 8, 9, 10 dilakukan sosialisasi supaya para pihak itu tahu, kemudian tanggal 11, 12, 13 dibuka pendaftaran kembali. Iya, saya harus katakan ini adalah rekor sepanjang pemilihan langsung pilkada di Indonesia. Ya benar, memang ini trennya terus naik. Dan pada 2020 ini ada jumlah yang paling banyak. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, apa yang terjadi sesungguhnya? Kita lihat dari 2015, 2016, 17, 18, sampai 2020 ini. Kurvanya naik. Selalu jumlah pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong, ini naik jumlahnya. Ya. Kalau dibandingkan 2015 itu kan pilkada yang diulangi lagi pada tahun 2020 ini ya, Mas Aiman. Sehingga kalau kita komparasikan, 2015 itu 3 daerah dari 269 daerah yang berpilkada. 2020, 28 daerah dari 270 daerah yang berpilkada. Jadi naik itu dari 1,16% menjadi 10% lebih. Jadi bisa dikatakan naiknya itu hampir 10 kali lipat kalau kita komparasi dari 3 menjadi 28. Nah pertanyaannya ada apa? Jadi calon tunggal itu konstitusional pada awalnya justru untuk mengatasi kebuntuan politik akibat manuver untuk menunda pilkada yang dilakukan oleh sejumlah partai agar petahana itu tidak bisa maju pilkada dan berakhir dengan penundaan dan dilanjutkan ketika si petahana sudah tidak menjabat lagi. Lalu pergilah ke Mahkamah Konstitusi dan dianggap oleh MK calon tunggal itu konstitusional. Tetapi di dalam perjalanannya, filosofi bahwa calon tunggal itu sebagai jalan terakhir, sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi pilihan, justru menjadi jalan yang paling utama untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Jadi kalau kita lihat, 28 daerah bercalon tunggal dari tahun 2015 sampai 2018, itu kan kalau di total ada 28 ya. Hanya satu saja yang mengalami kekalahan. Itu di Kota Makassar. Itu pun ada cerita konteks politik lokalnya. Karena ada petahana yang saya sempat ke sana juga untuk kemudian meliput pada waktu itu. Betul. Dan petahana secara tidak langsung jadi bagian dari upaya mendorong pemenangan kolom kosong pada waktu itu. Nah, tetapi 27 daerah lain itu menang begitu ya. Menangnya bisa dikatakan cukup menang besar. Nah, disinilah kemudian calon tunggal sebagai sebuah skema jalan terakhir jadi jalan utama untuk mengamankan kemenangan sejak awal. Jadi daripada kemudian menghadapi kompetisi dengan segala peluang dan kemungkinan yang tidak pasti, lebih baik mengumpulkan dukungan. Karena kecenderungannya Mas Aiman, kalau kita lihat 28 daerah calon tunggal di pilkada 2020 ini, hampir semua itu memborong dukungan partai. Ada satu anomali Mbak Titi, ini menarik apa yang Anda sampaikan. Jadi kalau Anda sampaikan seperti ini kartel politik dong, oligarki dong. Artinya cuma nanti ketika bisa menjabat, lalu kemudian bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi proyek, selesai daripada kemudian harus berkompetisi. Ya agak sulit untuk kemudian tidak berpendapat seperti itu. Karena kenapa? Esensi dari pilkada, apalagi di tengah situasi pandemi, kan mestinya betul-betul, apalagi dengan biaya yang sangat mahal kita sudah keluarkan, partai itu diharap berlomba-lomba mengusung calon terbaik. Apalagi ada beberapa calon yang menjadi calon tunggal, itu dilingkupi oleh pertanyaan di daerahnya. Ini
prestasinya itu apa begitu ya, sampai kok semua itu mengusung si satu calon. Kalau prestasinya bagus, itu di beberapa daerah memang ada yang prestasinya bagus, sehingga partai-partai mungkin juga merasa kontribusi bagi daerah begitu ya dengan mengusung kepemimpinan yang punya kinerja baik. Tetapi di banyak daerah lain itu kurang menunjukkan korelasi antara prestasi pembangunan, prestasi calon dengan kemudian dukungan mayoritas yang dia dapat. Dan ini yang kemudian beberapa juga daerah kehadiran calon tunggal juga diwarnai misalnya ada rekomendasi ganda dan beberapa kasus lain soal isu tadi mahar politik, dan Bawaslu mestinya tidak membiarkan ini. Gitu. Jadi masih ada mahar politik, masih jelas, nyata, dan ada? Nah ini kemudian ruang gelap, ruang abu-abu yang harus dibawa terang oleh pihak-pihak yang punya otoritas. Kalau kita ini kan, kalau Mas Aiman bisa lakukan liputan investigatif. Tetapi kalau masyarakat ini kan hanya bisa menangkap suara-suara samar yang kemudian harus dibawa terang oleh pihak yang punya otoritas, siapa mereka, Bawaslu dan aparat penegak hukum tentunya. Oke, saya ke Bung Saan, meskipun sering kita dengar bahwa Nasdem tanpa mahar politik, betul Bung Saan begitu ya? Tapi kita tidak tahu kemudian prakteknya seperti apa, karena kan tuh seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi itu kan ruang gelap. Pertanyaan saya kemudian, benarkah kemudian apakah itu mahar politik, apakah itu kartel politik yang menyebabkan jumlah daerah yang memiliki calon tunggal semakin naik dari tahun ke tahun? Ya, pertama tentu saya ingin sampaikan mereka ingin menang dengan mudah, tidak mau berkompetisi. Itu satu ya. Yang kedua, ada fenomena untuk mengganjal calon potensial. Oke. Jadi itu. Yang ketiga, tentu banyak partai, kan sekarang itu sebelum pilkada dilakukan mereka udah punya hasil survei. Ada hasil survei yang ditawarkan oleh calon-calon yang punya potensi menang tinggi menangnya, dan partai-partai daripada misalnya dia ngusung sendiri tapi kalah, lebih baik ya dia transaksikan. Nah, apa fenomena mahar politik sering saya sampaikan ya. Nah, fenomena mahar politik itu kan fenomena yang ada di ruang gelap, yang ada di bawah meja, yang tidak bisa tersentuh oleh yang namanya aturan hukum. Karena hanya berlaku yang namanya money politik itu ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Nah, ketika bertransaksi untuk mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pendaftaran ke KPU, itu kan yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, terkait dengan hal seperti itu, maka saya ingin sampaikan bahwa perlu misalnya sebelum ketika seorang calon kepala daerah mencari dukungan, itu juga harusnya sudah diatur. Ketika calon kepala daerah mentransaksikan untuk mendapatkan dukungannya, itu harus sudah bisa dikenai dengan hukum. Oke, itu kita bicara aturan yang kemungkinan nanti internalnya ya kembali ke partai, kita tidak tahu kembali ke ruang gelap. Saya ingin tanya tapi kemudian, Bung Saan, kalau seandainya kota kosong ada di suatu daerah, memangnya sulit kemudian untuk mengusung calon independen? Saya ingin tanya karena saya kan nggak tahu, saya awam. Tapi Anda kan orang partai, Anda tahu kemudian melanglang buana makan asam garam, bahkan bukan hanya satu partai ya Bung Saan ya. Saya tahu bahkan kiprah Anda. Apakah sulit untuk mengusung calon independen? Rata-rata calon independen ini, pertama sekarang kan persyaratan juga agak cukup berat ya. Karena kita ingin persyaratan itu, mereka ketika independen maju itu bukan juga asal maju. Dia harus punya legitimasi yang cukup memadai juga. Nah, sebenarnya problemnya bukan di sini. Saya sempat diskusi dengan Mbak Titi, kita ingin nanti ke depan supaya orang dapat dengan mudah mendapat dukungan dari partai, syarat pencalonan dukungan itu kita turunkan saja. Sekarang kan 20%. Kalau misalnya mayoritas jumlah anggota DPR di sebuah kabupaten 50, maka 10. Nah, untuk mendapatkan itu sulit. Kecuali kalau kita memang punya komitmen untuk tanpa mahar. Itu akan dengan mudah kita dapatkan. Jadi syaratnya diturunkan saja? Syaratnya kita turunkan saja. Misalnya 10%. Maka 5 kursi itu sudah bisa mengusung calon. calonkan
calon, Oke. mengusung calon kan. Oke. Itu ke depan harus kita pikirkan. Baik, baik. Ini usulan bagus dan saya akan tanyakan juga ke Mbak Titi termasuk tadi pengalaman dari Bung Saan yang tentu tahu karena tidak hanya di partai politik tapi juga di organisasi sempat juga menjadi calon independen kalau tidak salah ya Bung Saan ya. Saya agak lupa terkait Kalau dengan itu. dulu saya maju saya tanpa mahar. Tanpa mahar. Memang mengusung saya tanpa mahar dan Oke. saya praktekkan di Jawa Barat. Pak Aiman bisa investigasi terhadap semua calon yang diusung oleh Nasdem di Jawa Barat. Iya. Itu cek investigasi mereka memberikan sesuatu tidak terhadap Nasdem. Oke. Dan saya pasti clear itu tidak ada mahar Baik. dan tidak susah untuk mendapat dukungan dari Baik, Nasdem. meskipun juga ada fenomena baru di Solo saya sebutkan nanti saya akan tanya ke Mbak Titi juga ke Pak Arief ya, ke Bung Arief, bahwa di Solo dalam waktu 21 hari bisa mengumpulkan, mohon maaf, dalam waktu 13 hari bisa mengumpulkan 13.000 tanda tangan dan akan menjadi lawan dari putra Pak Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini kemudian dicurigai sebagai calon boneka. Benarkah demikian? Saya akan nanti konfirmasi kepada salah satu dari si calon yang akan melawan Gibran. Nanti saya akan coba menghubungi mereka, juga termasuk dengan PDI Perjuangan yang terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Termasuk juga nanti dengan Mbak Titi dan juga Pak Arief Budiman, Ketua KPU. Kami akan segera kembali lagi, saudara, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.